Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya pada saat ini dalam seminar peran sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya dengan Muhammad Gus Advan. Modul pertama, saya akan membahas tentang definisi sektor keuangan ya. Yang pertama adalah sektor keuangan itu sendiri apa? Yaitu kumpulan lembaga, pasar, instrumen, dan infrastruktur yang memungkinkan aliran modal antara pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang membutuhkan dana. Komponennya apa saja? Pertama adalah perbankan, pasar modal, saham atau obligasi, asuransi, manajer aset, lembaga pembiayaan mikro, dan penyedia layanan keuangan digital atau fintech ya, Bapak Ibu sekalian. Fungsi utamanya adalah yang pertama adalah intermediasi, manajemen risiko, penciptaan likuiditas, pembentukan harga, serta penyediaan informasi. Oke, selanjutnya adalah konsep pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bukan hanya pertambahan output atau PDB jangka pendek, melainkan peningkatan kapasitas ekonomi yang inklusif, mencakup berbagai lapisan masyarakat, resilient atau tahan guncangan ya, dan juga ramah lingkungan yang tidak merusak modal alam, sehingga generasi mendatang tetap memiliki kapasitas produksi. Tentunya, konsep ini sering dirangkaikan dengan triple bottom line, ekonomi, sosial, lingkungan, dan selaras dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable. Oke, urgensi sektor keuangan. Yang pertama adalah sebagai mesin penggerak ekonomi dan likuiditas nasional, menentukan arah investasi dan konsumsi. Yang ketiga adalah mengarahkan kualitas pertumbuhan, bukan sekedar memberi kredit. Dan yang keempat, jika ekonomi adalah tubuh, sektor keuangan adalah darahnya. Maksudnya apa? Bahwa peran sektor keuangan diartikan sebagai kemampuan sistem keuangan untuk memobilisasi, mengalokasikan, mengelola modal sehingga menghasilkan pembangunan yang produktif sekaligus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan itu sendiri. Jadi, bukan sekedar memberi kredit ya Bapak Ibu sekalian, tetapi mempengaruhi sejauh mana kualitas dan pertumbuhan itu sendiri. Jika mesin ekonomi adalah tubuh, maka sektor keuangan adalah aliran darahnya. Tanpa aliran yang sehat, maka tubuh ekonomi akan mudah rapuh ya. Oke, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, tujuan di sini ada beberapa poin ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi aliran modal, yaitu memastikan dana dari pihak yang memiliki surplus dapat dialirkan secara optimal ke sektor-sektor produktif untuk memperkuat aktivitas ekonomi nasional. Tujuan yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu meningkatkan akses pembiayaan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan kelompok yang rentan. Tujuannya apa? Agar dapat berpartisipasi ya dalam kegiatan ekonomi yang formal. Yang ketiga adalah mendukung transisi menuju ekonomi hijau ya dan berkelanjutan. Maksudnya adalah mengarahkan pembiayaan dan investasi
ada proyek-proyek yang ramah lingkungan ya tentunya, efisiensi energi, serta berorientasi sosial melalui skema Green Finance dan ESG Investment. Dan tujuan yang keempat adalah menjaga stabilitas ya sistem keuangan, yaitu menjamin sistem keuangan yang sehat, transparansi, dan tangguh terhadap guncangan ekonomi global untuk menopang pertumbuhan yang jangka panjang ya atau long term. Dan tujuan yang kelima adalah meningkatkan inovasi dan transformasi digital keuangan, yaitu mendorong pemanfaatan teknologi keuangan atau fintech untuk memperluas inklusi keuangan dan mempercepat modernisasi sistem ekonomi itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah kita membahas manfaatnya nih. Manfaat dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu apa? Yaitu ada 5 poin ya. Yang pertama adalah meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Maksudnya apa? Yaitu perkembangan sektor keuangan yang sehat justru membantu mengalirkan dana secara efisien dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit ke pihak yang membutuhkan modal. Dalam hal ini adalah defisit unit ya. Justru hal ini meningkatkan investasi yang sangat produktif ya Bapak Ibu sekalian, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sustainable ya, berkelanjutan. Manfaat yang kedua adalah mendorong inklusi keuangan dan pemerataan akses ekonomi, yaitu sistem keuangan yang inklusif memberi kesempatan nih, kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan kelompok yang rentan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan akses pembiayaan tentunya. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja nih, tetapi juga menyentuh sektor-sektor kecil yang menjadi pondasi ekonomi rakyat. Baik, manfaat yang ketiga adalah mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Itu seperti apa? Yaitu melalui kebijakan green finance ya, social finance, dan investasi berbasis ESG, environment, sosial, dan governance. Sektor keuangan akan berperan aktif ya, serta mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Tentunya sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals. Baik, manfaat yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi dan inovasi ekonomi. Maksudnya seperti apa? Yaitu perkembangan teknologi keuangan atau fintech ya Bapak Ibu, mendorong efisiensi sistem pembayaran, mempercepat transaksi ekonomi, dan tentunya membuka peluang investasi baru. Justru inovasi ini memperkuat daya saing ekonomi nasional ya di era digital saat ini. Dan yang kelima adalah menjadi landasan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu kajian mengenai peran sektor keuangan membantu pemerintah atau government dan membuat kebijakan untuk merancang regulasi yang mendukung stabilitas sistem keuangan, mengendalikan risiko, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
bahwa peran sektor keuangan dalam hal ini tentunya eh, dapat mendorong ya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau sustainable ya. Pada modul satu sudah kita bahas ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Lanjutkan ya pada modul kedua, yaitu terkait peran sektor keuangan ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Peran sektor keuangan itu ada 4 aspek ya Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah meningkatkan akses pembiayaan inklusif. Baik, salah satu pilar penting dari ekonomi keberlanjutan adalah pemerataan kesempatan ekonomi. Melalui sistem keuangan yang inklusif, masyarakat dari berbagai lapisan terutama UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh akses terhadap modal dan layanan keuangan yang formal. Baik, di sini memiliki peran utama ya, yaitu ada 3 poin. Pertama adalah menyalurkan kredit mikro dengan bunga yang ringan. Contohnya adalah program KUR ya, itu sudah sangat familiar ya di telinga kita, yaitu kredit usaha rakyat. Peran yang kedua adalah mengembangkan produk keuangan berbasis digital seperti mobile banking, e-wallet, dan peer-to-peer lending. Baik. Yang ketiga adalah memperluas jangkauan lembaga keuangan ke wilayah yang belum terlayani, unbanked areas. Oke. Dampak terhadap keberlanjutan juga ada 3 poin ya. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat bawah. Yang kedua adalah mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Dan yang ketiga adalah mendorong kemandirian finansial masyarakat. Oke, peran sektor keuangan dalam pertumbuhan ekonomi berlanjutan yang kedua aspeknya adalah mendorong pembiayaan investasi hijau ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi kita harus tahu dulu nih, green finance itu apa? Green finance merupakan pendanaan atau investasi yang diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan konservasi alam. Baik, yang ketiga adalah menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan pasar. Nah, di sini kita bisa melihat peran lembaga utamanya ya, yaitu seperti Bank Indonesia mengendalikan inflasi dan kestabilan nilai tukar melalui kebijakan moneter. Yang kedua adalah OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, yaitu memastikan lembaga keuangan berorientasi dengan prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Yang ketiga adalah LPS. LPS di sini salah satu tugasnya adalah menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan. Dan aspek yang keempat adalah integrasi prinsip ESG ya, environmental, social, and governance dalam sistem keuangan. Prinsip ESG di sini ada 3 poin ya. Yang pertama adalah environmental itu sendiri, yaitu dampak terhadap lingkungan, emisi karbon, efisiensi, energi, limbah, dan konservasi. Prinsip ESG yang kedua adalah sosial. Dampak sosial itu seperti kesejahteraan, tenaga kerja, kesetaraan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang tak kalah penting adalah governance, tata kelola
seperti transparansi, etika bisnis, akuntabilitas, manajemen. Dampak sektor keuangan ya, Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama adalah meningkatkan akses pembiayaan inklusif ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Baik, di sini kita bisa melihat dampaknya ya, tentunya untuk peningkatan produktivitas masyarakat ke bawah, pengurangan kesenjangan ekonomi, yang ketiga adalah peningkatan kemandirian finansial. Di sini kita melihat contoh nyata ya bahwa OJK ya atau Otoritas Jasa Keuangan itu melaporkan peningkatan nih progres indeks inklusi keuangan Indonesia dari 76,19% itu sekitar tahun 2019 menjadi 85,10% pada tahun 2022. Nah, dampak sektor keuangan yang kedua adalah mendorong pembiayaan dan investasi hijau itu sendiri. Dampaknya apa? Yang pertama, penurunan emisi karbon ya. Yang kedua, tentunya menciptakan seluas-luasnya lapangan kerja hijau ya. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting adalah daya tarik investasi investor global nih Bapak Ibu sekalian. Instrumen instrumen utamanya adalah green bond ya dan green sukuk. Instrumen utama yang kedua adalah sustainability linked loans, yaitu pinjaman dengan bunga yang disesuaikan berdasarkan capaian indikator keberlanjutan atau sustainable. Yang ketiga adalah ESG Mutual Fund. Itu artinya reksadana berbasis prinsip environmental, sosial, and governance. Baik, dampak sektor keuangan yang ketiga adalah menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan pasar. Baik, dampaknya apa? Yang pertama adalah mencegah krisis finansial ya. Dan yang kedua adalah menjaga iklim investasi agar kondusif. Dan yang terakhir adalah mengendalikan resiko pembangunan. Ini kita bisa melihat contohnya ya. Ketika terjadi krisis keuangan global tahun 2008, itu menunjukkan kegagalan pengawasan sektor keuangan nih Bapak Ibu sekalian. Yang tentunya menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang sangat luas. Dan dampak yang terakhir adalah integrasi prinsip ESG, Environmental, Social, and Governance dalam sistem keuangan. Dampaknya apa? Yaitu pertama, kepercayaan investor meningkat ya, serta adanya tanggung jawab sosial yang baik. Yang kedua adalah dampak penerapan ESG yang kedua adalah perusahaan mendapatkan reputasi yang positif nih, serta akses pendanaan yang baik. Nah, yang ketiga adalah adanya pengurangan risiko hukum dan reputasi. Contohnya, misalnya Bank Mandiri dan BRI menerapkan Sustainable Finance Roadmap, mengintegrasikan ESG dalam penyaluran kredit dan investasi. Baik, dari keempat peran utama di atas ya, dapat kita simpulkan bahwa sektor keuangan memiliki kontribusi strategis ya terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui yang pertama tentunya meningkatkan akses pembiayaan bagi lapisan masyarakat dan pelaku usaha kecil. Contohnya UMKM ya, Bapak Ibu dan adik sekalian. Yang kedua adalah mengarahkan
investasi ke sektor hijau dan berorientasi sosial ya. Dan yang ketiga adalah menjaga stabilitas makroekonomi serta kepercayaan pasar ya atau market itu sendiri. Dan yang tak kalah penting, peran utamanya adalah meningkatkan tata kelola keberlanjutan atau ESG yang mendukung reputasi dan daya saing nasional. Modul yang ketiga ya Bapak Ibu sekalian, yaitu tantangan dan strategi penguatan. Oke, yang pertama adalah tantangan yang dihadapi ya, yaitu rendahnya literasi keuangan nih Bapak Ibu sekalian, khususnya di daerah terpencil. Itu kita bisa melihat dari tingkat pemahaman ya masyarakat terhadap produk keuangan masih rendah ya, terutama di daerah-daerah pedesaan dan kawasan timur Indonesia ya. Tentunya hal ini menghambat partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan yang formal dan mereka tentunya membuat mereka bergantung pada lembaga keuangan yang informal dengan bunga yang tinggi. Kesenjangan literasi ini juga berdampak ya pada rendahnya kesadaran terhadap keuangan yang berkelanjutan, investasi hijau, prinsip ESG. Tantangan yang dihadapi yang kedua adalah kurangnya produk keuangan hijau ya dan insentif pajak bagi investasi yang berkelanjutan. Baik, di sini bisa dilihat ya dari inovasi produk keuangan yang tentunya berorientasi pada keberlanjutan masih terbatas ya. Yang kedua adalah sebagian besar lembaga keuangan, khususnya konvensional nih, masih berfokus pada pembiayaan jangka pendek yang berorientasi hanya keuntungan semata. Jadi bukan berdampak pada lingkungan dan sosial tentunya. Nah, yang ketiga adalah kurangnya insentif fiskal ya dan kebijakan pajak bagi investasi hijau tentunya membuat partisipasi swasta belum optimal ataupun maksimal ya. Nah, tantangan yang dihadapi dalam aspek yang ketiga adalah fluktuasi ekonomi global nih, yang tentunya mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Kita bisa melihat dari perekonomian Indonesia yang masih terpengaruh oleh volatilitas global seperti suku bunga AS, Amerika Serikat, harga komoditas, dan nilai tukar. Bisa kita lihat juga dari guncangan eksternal dapat menurunkan kepercayaan pasar atau market, memperlambat aliran investasi, dan mengganggu stabilitas keuangan domestik. Nah, tantangan ini tentunya menuntut sistem keuangan yang tangguh, resilient, dan adaptif terhadap risiko global. Baik, yang keempat adalah koordinasi nih. Kebijakan yang lemah antara fiskal, moneter, dan lingkungan, di mana suatu regulasi dan kebijakan yang ditetapkan di sektor keuangan berkeberlanjutan masih tersebar di berbagai lembaga. Contohnya seperti Bank Indonesia, OJK, Kemenq, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, selanjut poin selanjutnya adalah kurangnya koordinasi lintas sektor yang menyebabkan tentunya kebijakan sering tumpang tindih ya dan implementasi di lapangan tidak optimal. Dan yang terakhir adalah ketiadaan standar ESG nasional yang seragam juga membuat lembaga keuangan sulit menilai risiko dan kinerja keberlanjutan. Baik, lalu apa strategi penguatannya nih? Strategi penguatan sektor keuangan untuk pertumbuhan ekonomi keberlanjutan yang pertama adalah regulasi dan insentif ya, yaitu dilihat dari pemerintah perlu ya
perlu memperluas regulasi terkait pembiayaan hijau melalui Green Taxonomy dan Sustainable Finance Roadmap. Nah, regulasi dan insentif yang kedua adalah menyusun standar nasional ESG agar seluruh lembaga keuangan memiliki pedoman yang jelas dalam menilai risiko dan dampak keberlanjutan ya. Dan poin selanjutnya adalah memberikan insentif fiskal ya, pajak dan non-fiskal, non-pajak seperti keringanan pajak, penjaminan risiko, dan pembiayaan murah bagi proyek-proyek ramah lingkungan dan berorientasi sosial. Strategi penguatan sektor keuangan yang kedua adalah digitalisasi keuangan. Di sini yaitu dengan melakukan perluasan fintech ya Bapak Ibu sekalian, serta digital banking untuk menjangkau masyarakat bawah. Nah, lalu apa? Memperkuat infrastruktur digital nasional termasuk keamanan cyber ya, dan perlindungan data konsumen. Lalu apalagi mendorong kolaborasi nih antara bank tradisional dan fintech dalam menciptakan layanan inklusif seperti digital, microloan, QRIS, dan e-wallet berbasis desa. Nah, strategi yang ketiga adalah kolaborasi nih Bapak Ibu dan adik sekalian, yaitu kolaborasi multisektor tentunya. Yang pertama adalah membangun mekanisme kerjasama antar lembaga, yaitu pemerintah, swasta, internasional, dalam pendanaan proyek-proyek yang sustainable, yang keberlanjutan. Kolaborasi multisektor yang kedua adalah membentuk National Sustainable Finance Coordination Forum. Tujuannya apa? Untuk memastikan sinergi kebijakan lintas sektor. Nah, strategi penguatan yang keempat adalah peningkatan literasi keuangan nih, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah edukasi tentunya ya, edukasi masyarakat untuk memahami pengelolaan keuangan dan investasi yang berkelanjutan. Nah, yang kedua adalah meluncurkan nih program literasi keuangan keberlanjutan, baik itu di sekolah, di universitas atau kampus, dan komunitas masyarakat dengan dukungan Bank Indonesia, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga pendidikan tentunya ya. Peningkatan literasi keuangan yang ketiga adalah edukasi ya. Edukasi difokuskan pada eh, perencanaan keuangan ya, investasi hijau, resiko keuangan, digital, kesadaran terhadap produk keuangan keberlanjutan. Baik, kesimpulan ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Sektor keuangan memang berperan penting ya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui aliran, baik itu aliran modal yang efisien, pengelolaan risiko, dukungan terhadap ekonomi hijau, serta inklusif. Nah, efisiensi aliran modal ini memungkinkan ya terjadinya peningkatan investasi, ekspansi bisnis, dan pembiayaan sektor produktif seperti industri, pertanian, energi terbarukan, serta UMKM itu sendiri. Dengan begitu, sektor keuangan tidak hanya menjadi penggerak nih Bapak Ibu sekalian untuk pertumbuhan ekonomi yang jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi yang inklusif, tangguh, dan berorientasi jangka panjang. Oleh karena itu, sektor keuangan memiliki peranan yang sangat-sangat fundamental ya Bapak Ibu sekalian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tentunya. Melalui fungsi intermediasi, yakni mengalirkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan modal, dalam hal ini adalah surplus unit, ke pihak yang membutuhkan pembiayaan, dalam hal ini adalah defisit unit. Sektor ini memang menjaga efisiensi ekonomi dan memperkuat daya dorong pembangunan nasional itu sendiri.
Baik, yang kesimpulan yang kedua adalah kita bisa lihat yaitu melalui pembiayaan yang hijau, inklusi keuangan, stabilitas sistem, dan penerapan prinsip ESG. Sektor ini memang menjadi penggerak utama ekonomi yang tangguh dan adil. Nah, sektor keuangan tidak lagi memang berfungsi sebagai penyedia penyedia dana ya, tetapi kini sudah menjadi motor transformasi menuju ekonomi hijau dan inklusif. Tentunya melalui penerapan kebijakan pembiayaan hijau, green finance, penerbitan sukuk, dan penerbitan green bond, serta penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG). Tentunya lembaga keuangan berperan aktif dalam mendukung proyek-proyek berkelanjutan. Pembiayaan ramah lingkungan justru mendukung investasi ya di bidang energi bersih, konservasi sumber daya alam, dan efisiensi energi. Sementara di sisi sosial, kebijakan inklusi keuangan seperti penyaluran kredit, usaha rakyat atau KUR ya, pembiayaan mikro, serta digital banking memberikan peluang yang sangat luas ya bagi masyarakat kecil untuk tentunya mengakses layanan keuangan secara formal. Dengan demikian, sektor keuangan menjadi penggerak utama nih bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial sekaligus ramah lingkungan. Nah, yang ketiga adalah tantangan mencakup rendahnya literasi keuangan, keterbatasan produk hijau, dan koordinasi kebijakan yang belum optimal ya. Baik. Nah, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak akan tercapai ya tanpa stabilitas sistem keuangan, sektor keuangan yang sehat, dan terawasi dengan baik oleh otoritas seperti Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Tentunya mereka memastikan bahwa likuiditas, kepercayaan pasar atau market, dan manajemen risiko berjalan optimal ya. Nah, stabilitas ini memang penting ya untuk menghindari krisis seperti yang terjadi pada tahun 2008 ya, di mana lemahnya pengawasan, supervisi, spekulasi finansial memicu krisis global. Nah, tentunya dengan pengawasan yang kuat dan penerapan Sustainable Finance Roadmap, perbankan Indonesia kini lebih tangguh nih dan mampu mengantisipasi risiko ekonomi global. Selain itu, penerapan prinsip ESG meningkatkan reputasi lembaga keuangan di mata investor loh, baik itu investor internasional maupun memperluas akses pembiayaan global nih, dan menjaga iklim investasi yang kondusif. Oke, yang keempat adalah yang terakhir adalah diperlukan penguatan regulasi ya, digitalisasi, layanan keuangan, kolaborasi multisektor, dan peningkatan edukasi yang tujuannya agar sektor keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik. Nah, strategi-strateginya ini ada beberapa poin ya. Pertama adalah peningkatan literasi keuangan, digitalisasi keuangan dan inovasi fintech. Terus yang ketiga adalah regulasi dan insentif keuangan hijau. Dan yang tak kalah penting adalah berkolaborasi multisektor dan lintas-lintas lembaga ya. Nah, melalui strategi ini tentunya sektor keuangan dapat semakin kokoh dalam menopang transisi Indonesia melalui ekonomi hijau dan berdaya saing global. Nah, tentunya dengan langkah-langkah tersebut, sektor keuangan Indonesia tidak hanya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tapi juga menopang kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita cukupkan ya. Terima kasih atas
kehadiran dan waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.